Halo Sobat Mageran dan kaum rubahan yang suka tukar-tukar alas kaki pas sholat Jumat. Di kesempatan kali ini, saya yang penakut ini akan mencoba membahas film yang dirilis tahun 2005 berjudul House of Wax. Film remake dengan nama yang sama dibuat pada tahun 1953. Saya yang di sini sama kecoa aja takut, ambil sendal Jumatan juga takut, apalagi sama film horor. Hi 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 hi. Ya udah deh, langsung aja kita putar. Here we go. Awal film kita disuguhkan sedikit peristiwa di masa lalu, di tahun 1974. Sesosok anak kembar berlainan watak dan perilaku sedang duduk untuk sarapan sereal. Dikisahkan di sini, satu anak berperilaku wajar sedang menyantap makanan, dan satu lagi terlihat memberontak, dan nampaknya bocah ini sudah setiap hari seperti ini, sampai sudah dipersiapkan bangku dengan ikatan tangan dan kaki, dan ditambahkan lagi oleh orang tuanya menggunakan lakban di kedua tangan dan kakinya. Kemudian cerita berlanjut di masa kini, sekelompok muda-mudi yang pergi liburan ingin menonton football game di Louisiana. Mereka transit sebentar di sebuah kafe. Mereka adalah Elisa Cuthbert sebagai Carly Jones, Chad Michael Murray sebagai Nick Jones, Paris Hilton sebagai Paige, dan ditambah 3 temannya lagi, Blake, pacar Paige, Wade, pacarnya Carly, dan Dalton, teman Nick yang suka TikTok. Hangout sebentar di sana lalu mereka melanjutkan perjalanan. Pacarnya Paige, si Blake, yang lebih sayang mobilnya daripada Neng Paige, rupanya merencanakan rute alternatif di perjalanan itu. Namun sayang, di tengah perjalanan rutenya sedang ditutup, dan mereka terpaksa memutar jauh ke sebuah tempat sampai larut malam. Sehingga mereka sepakat untuk menginap terlebih dahulu sebelum melanjutkan lagi perjalanan. Mereka lalu menginap di sebuah hutan tempat kera sakti tidak tinggal. Setelah selesai memasang tenda, di tengah asik mereka bermain dan bersantai, mereka dikejutkan oleh sebuah bau busuk yang berhembus dari dalam hutan. Bau yang mencabik-cabik perasaan. Loh. Dan tak lama dari itu ada sebuah mobil yang berhenti di dekat mereka. Mobil itu menyalakan lampu jauhnya dan tidak mau mematikan lampu tersebut. Menyorot lama ke hadapan mereka. Kemudian Nick melempar botol dan memecahkan lampu sebelah kanan kendaraan itu. Dan kemudian mobil itu lalu pergi menjauh. Di tengah malam, di saat mereka tertidur, ada sesosok makhluk yang mengendap-endap berkeliling di tenda mereka. Tiba-tiba Carly terbangun dari tidurnya dan merasakan ada sesuatu. Lalu mencoba membangunkan Wade, pacarnya, namun gagal. Dia lalu keluar tenda sendirian dan... Belum bang, belum terjadi apa-apa. Mungkin masih di awal film kayaknya. Lalu pacarnya terbangun mengajaknya kembali ke tenda. Di pagi harinya terlihat mobilnya Wade mogok dikarenakan fan beltnya rusak. Wade berpikir dia baru saja ganti kemarin sore dan seseorang mungkin saja menjadi impostornya dengan mensabotase mobil Wade. Bersamaan itu, Carly yang sedang pipis di semak belukar ditemani oleh Paige dikejutkan kembali oleh bau busuk yang datang dari dalam hutan. Dengan rasa penasaran, kedua wanita itu mencari lokasi dari sumber bau itu. Setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, tiba-tiba Carly terperosok masuk ke dalam kubangan yang berisikan mayat hewan liar yang tertumpuk-tumpuk di sana. Carly juga melihat sebuah jemari berada tepat di tengah kubangan itu. Lalu teman-teman Carly membantu keluar dari lubang tersebut, yang disertai seseorang datang dan membuang bangkai hewan di sana. Dan lalu menarik tangan di tengah tumpukan itu, dan ternyata itu adalah sebuah tangan bohongan. Mereka lalu memutuskan untuk berpencar. Wade dan Carly menumpang di dalam mobil orang asing tersebut menuju kota terdekat untuk mencari Van Belt. Begitu hampir sampai di kota yang mereka tuju, akses jalan menuju kota itu terputus. Carly dan Wade lalu memutuskan untuk berjalan kaki ke kota kecil itu. Setelah berkeliling kota itu, mereka tidak dapat menemukan satu orang pun. Sampai mereka pergi ke gereja. Ternyata orang-orang di kota itu sedang menghadiri upacara pemakaman di sana. Mereka tidak enak mengganggu pemakaman itu, lalu mereka menunggu di luar. Dan didatangi oleh seorang pria yang bernama Bu, yang mengaku pemilik pom bensin dan bengkel di kota kecil itu. Lalu si Bu yang temannya Dipsy menyuruh mereka untuk menunggu di pom bensin. Di tengah jalan mereka menuju pom bensin, mereka mampir dulu ke sebuah museum yang dikenal dengan nama House of Wax. Sementara di sisi lain terlihat seniman pembuat patung lilin itu sedang asik membuat karyanya di bawah sana. Karya seniman itulah yang kini dikepoin oleh Wade dan Carly di House of Wax. Sedikit catatan,
Semua gedung dari House of Wax terbuat dari lilin dan telah dikonfirmasi oleh Wade dengan mengerok dindingnya. Setelah asik melihat-lihat, mereka bergegas pergi dengan perasaan takut dari sana, karena Carly melihat sesosok misterius membuntuti mereka. Setelah tiba di pom bensin, Wade tidak menemukan fan belt ukuran 15 in yang pas dengan mobilnya. Lalu di saat bersamaan, Bu datang dan menginfokan bahwa fan belt yang dicari ada di rumahnya. Lalu mereka bertiga menuju ke rumah Bu untuk mengambilnya. Sesampainya di sana, Wade masuk ke dalam karena ingin ke toilet, sementara Carly menunggunya di luar. Selang beberapa lama, Carly yang di luar menyadari bahwa mobil yang terparkir di sana adalah mobil yang dilempar botol oleh Nick di awal. Mobil dengan lampu sebelah kanannya rusak. Carly kemudian menyembunyikan klakson untuk memberitahukan Wade yang di dalam. Namun usaha Carly sudah terlambat. Wade dibuat pingsan dan tertangkap. Lalu Carly bergegas menelepon teman-temannya. Di saat bersamaan, Nick dan Dalton sedang menuju ke kota kecil itu menyusul Carly dan Wade. Dan terlihat si Blake mencuri kesempatan dengan Paige berduaan di tengah hutan, sampai si Carly yang menelepon mereka diabaikan oleh Blake. Di saat sedang menelepon, Bu datang menghampirinya. Carly kemudian buru-buru masuk ke mobil dan mengunci semua pintu. Dia ingin menunggu Wade terlebih dahulu. Dia takut dengan Bu. Lalu Bu memaksa Carly untuk keluar mobil dan memecahkan jendela mobil. Sempat menjalankan mobilnya untuk kabur, Carly kemudian berlari ke kota karena ban belakang mobilnya terperosok. Sementara itu, seseorang membawa Wade ke bengkel House of Wax. Orang itu adalah kembaran Bu yang bernama Vincent. Wade yang sudah sekarat tidak dapat berbuat apa-apa, ditelanjangi dan tubuhnya dilapisi lilin hidup-hidup. Di tengah pelarian, Carly menuju ke gereja, dan setelah tiba di sana, Carly baru tersadar bahwa orang-orang yang dilihat di gereja sebelumnya semuanya adalah patung lilin. Sempat bersembunyi, Carly pada akhirnya tertangkap oleh Bu dan ditahan di ruang bawah tanah pom bensin. Carly diikat paksa dan dilem bibirnya oleh Bu. Di saat bersamaan, Nick dan Dalton telah tiba di kota kecil itu dan bergegas mencari keberadaan Carly dan Wade. Nick akhirnya bertemu dengan Bu, namun Bu berbohong dengan berkata tidak tahu mengenai keberadaan Wade dan Carly. Iyalah berbohong. Kalau semua penjahat jujur, pasti penuh penjara. Carly kemudian memaksa membuka bibirnya yang telah dilem, kemudian berteriak. Seketika itu Nick tersadar dan langsung memukul Bu. Dia langsung berlari menuju ke dalam pom bensin dan mengunci pintunya. Kemudian dia akhirnya dapat menemukan Carly. Di sisi lain, Dalton yang masuk ke dalam House of Wax berhasil menemukan Wade. Wade yang ditemukan rupanya sudah menjadi patung lilin. Namun Wade masih hidup dan sekarat. Dia hanya bisa menggerakkan bola matanya saja. Dalton mencoba menghapus lilin dari wajah Wade. Namun Dalton malah merobek kulit wajah Wade hingga terlihat daging dan tulang wajah Wade. Di saat itu Vincent, kembarannya Bu, datang dan langsung membunuh Dalton dengan sadis. Setelah Bu menyerah dan pergi entah kemana, Nick dan Carly langsung mencari bantuan. Tak lama, mereka menyadari bahwa ternyata tidak ada satupun orang di kota itu. Kota itu hanyalah dipenuhi oleh patung lilin. Sementara di tempat Blake dan Paige, Blake mendengar catatan pesan di handphone yang dikirim Carly. Kemudian, tak lama Blake pun terbunuh, dan Paige yang berusaha meloloskan diri juga ikut terbunuh. Paige ditombak di kepalanya menembus hingga ke bagian belakang. Balik ke posisi Nick dan Carly, terlihat mereka dapat menemukan crossbow untuk membela diri. Dan bersama dengan itu, Bu dengan Winchester 97 menembak mereka, dan untungnya meleset. Nick dan Carly kembali dapat meloloskan diri. Setelah bersembunyi di bioskop abal-abal, mereka dapat memancing dan membunuh Bu dengan crossbow. Membunuh tanda kutip. Kemudian dengan maksud mencari bantuan, Nick dan Carly tengah berusaha merebut kembali handphone Carly yang tertinggal di dalam mobil Bu. Handphonenya yang terjatuh di saat Bu hendak menangkap Carly sebelumnya. Namun aksi mereka gagal setelah mereka tidak menemukan handphone tersebut. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah Bu dan Vincent. Di sana Carly menemukan potongan surat kabar yang memberitakan telah terjadi malapraktik dari pemisahan bayi kembar dempet puluhan tahun yang lalu. Dan berita bayi kembar itu adalah Bu dan Vincent. Keduanya kini menjadi seniman patung, menjadi impostor di kota kecil itu. Hihihihi. Tak lama dari itu Bu datang, dan Bu ternyata tidak mati setelah ditembak panah oleh Nick. Nick dan Carly bersembunyi secara terpisah. Dilanjutkan dengan Vincent dengan mobilnya juga datang ke sana.
Carly tak sengaja melihat dari jendela tumpukan mayat teman-teman mereka yang dibawa oleh mobil Vincent. Di saat hampir ketahuan, Nick dan Carly kabur ke ruang bawah tanah. Setelah lama berjalan, mereka berhenti karena jalannya di sana menjadi gelap. Nick mencoba menyalakan lampu dengan mengotak-atik sikringnya, dan yang ada malah Bu dan Vincent menyadari keberadaan mereka dengan melihat kota yang terlihat lampunya hidup dan mati secara bergantian. Setelah berhasil menghidupkan lampu, Nick dan Carly menemukan mayat temannya Dalton yang hendak dirubah menjadi patung lilin. Mereka pada akhirnya ditemukan oleh Vincent dan Dalton, dan terjadilah perkelahian hidup dan mati antara dua kembaran tersebut. Bak-bak, buk-buk. Nick dan Carly berhasil naik ke atas permukaan yang ternyata ruang bawah tanah itu tersambung dengan gedung House of Wax, dan akibat perkelahian mereka, tungku api di sana terbakar ke atas ruangan dan membakar seluruh gedung House of Wax, gedung yang semuanya terbuat dari lilin. Pada akhirnya, Nick dan Carly berhasil memenangi perkelahian dengan Bu dan Vincent yang terbunuh dan terbakar bersama gedung House of Wax. Namun, Nick dan Carly terjepit di dalam gedung yang kebakar. Tak lama, mereka tersadar bahwa dinding gedung itu terbuat dari lilin. Mereka dengan segenap tenaga menggali dinding tersebut dan dapat berhasil lolos. Di pagi harinya, polisi yang melihat asap kebakaran besar dari gedung House of Wax datang ke kota kecil itu dan menyelamatkan Nick dan Carly. Kemudian di saat Nick dan Carly mencoba menjauh dari kota kecil itu, polisi mengkonfirmasi bahwa Bu dan Vincent bukanlah kembar dua, melainkan kembar tiga. Dan film pun berakhir. Sebelum adanya Among Us, Annabelle, Conjuring, dan lain-lain, film ini menjadi salah satu film terhoror pada zamannya di tahun 2015. Ya, walau dengan rating IMDb-nya 5,8, namun film ini berhasil menyabet beberapa penghargaan di Teen Choice Award dan lainnya. Bagi yang belum menonton, apalagi bagi yang penasaran dengan Paris Hilton, film ini dapat mengisi waktu luang kalian. Dan sampai disinilah perjumpaan kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Bang AM pamit undur diri. Semoga para mahasiswa yang berdemo dan para polisi yang berjaga diberikan kedamaian di tengahnya. Have a nice day and bye-bye semua.